Yosa, kembali lagi bersama Mimin. Dan pastikan kalian selalu di rumah alias stay at home. Tentunya jika tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Mendingan stay at home with Mimin again. Ya, part kedua dari analisis cover. Cover selanjutnya yaitu cover ulang tahun One Piece ke-20. Sebelum ke karakternya, Mimin sangat tertarik pada backgroundnya nih. Ya, coba deh lihat papan seluncurnya yang ditempel ini, bertuliskan Sir Henry Morgan. Lupakan saja deh nama depannya dan kita fokus ke nama belakangnya. Ya, Morgan. Mimin curiga nih, pasti clue dari Oda nih. Pasti clue dari Oda. Karena Luffy berkedip mata sambil tersenyum, layaknya cover yang sebelumnya yang terbukti real. Ya, kembali ke Morgan tadi. Kenapa Mimin percaya ini adalah Morgan yang ada di One Piece? Perhatikan baik-baik bentuk papan seluncurnya. Iya, papan seluncur itu berbentuk seperti bibir bukan? Yang diperjelas kembali dengan garis tengah yang melintang. Ingat, bibir adalah profesi, ya jubir, juru bicara, yang tugasnya biasanya adalah menyampaikan sebuah informasi kepada media. Dan juga secara umum, bibir bisa dikatakan sebagai sumber informasi yang keluar dari pikiran kita. Dan ini cocok sekali dengan Morgan. Iya, sebenarnya Morgan adalah Oda Sensei yang memberikan sebuah clue kepada kita semua untuk chapter yang akan datang nantinya. Dan menurut Mimin ada 4 petunjuk sesuai dengan tanda plusnya ada 4 di papan seluncurnya itu. Di mana petunjuknya? Ya, tentunya ada di bawahnya. Perhatikan baik-baik. Petunjuk pertama, botol yang berjumlah 3. Di One Piece, angka 3 ini cukup terkenal dan biasanya disebut dengan trio. Trio Admiral, trio Monster, trio Barbar, trio. Dan ini ditegaskan kembali oleh Franky si Cybrong. Ingat di Sabondi, trio Kapten melawan Pacifista yang merupakan robot. Franky juga robot. Jadi Franky ini menegaskan bahwa dulu tuh ada trio yang pernah melawan robot. Jadi clue 3 botol itu adalah trio Kapten, Luffy, Law, dan Kid yang sudah terjadi di chapter sebelumnya. Clue kedua yaitu papan target. Ya, bisa kita lihat ada 2 pisau yang coba mengenai target namun meleset. Ini artinya ada 2 orang yang sedang mengincar target yang sama. Ya, you know pasti. Yup, Big Mom and Kaido yang mengincar Luffy. Karena pisau tadi meleset, berarti nantinya Kaido atau Big Mom akan mengalami masalah dalam membunuh Luffy karena kesalahan mereka itu sendiri. Mungkin karena egoisnya mereka. Clue ketiga, tulisan yang dicoret-coret. Mimin nggak tahu nih, itu tulisan bahasa apa? Ataukah tulisan poneglyph? Apapun bahasa atau tulisannya, ini memberikan makna. Ya, makna itu adalah bahwa isu yang selama ini beredar dipatahkan alias dicoret Oda langsung. Dan apa isu itu? Sabo mati, Luffy dapat Gear 5, One Piece tamat 5 tahun lagi atau lebih. Menurut kalian yang mana nih? Mimin juga bingung. Clue keempat, ini agak mengejutkan Mimin. Terlihat poster buronan. Ya, ada tulisan wanted dan foto seseorang di situ. Tapi poster buronan ini siapa? Menurut kalian siapa nih? Tapi menurut Mimin ini adalah Ace. Ya, rambutnya membelah. Karena Ace sudah tiada, pasti ini orang lain atau memiliki maksud lain. Tapi sebelum itu ada tulisan di sebelahnya. Ada 4 huruf. Mimin rasa huruf pertamanya yaitu L, huruf keempat T, huruf keduanya O, dan huruf ketiganya ini apa? Nggak jelas menurut Mimin. Jadi Mimin main tebak-tebakan di sini. Kalau 4 huruf itu LOQT dalam bahasa Bulgaria artinya terbang. Dan kita kaitkan dengan poster Ace. Ya, ini artinya orang yang bisa terbang dan ada hubungannya dengan Ace. Tak salah lagi dan hanya dia. Yup,
Marco the Phoenix yang akan datang ke Onigashima nantinya. Kemudian kalau 4 huruf ini itu tulisannya lost, L-O-S-T dalam bahasa Inggris, yaitu artinya kalah, dan dikaitkan dengan posternya Ace, ini artinya orang yang kalah dan berhubungan dengan Ace. Ya, Sabo. Sabo gagal dalam menyelamatkan Kuma dan kalah saat melawan Fujitora. Kalah belum tentu mati, dan Mimin punya teori ini sebelumnya. Cek deh di deskripsi. Yap, itu 4 petunjuknya. Sekarang pindah ke sisi lain cover, yaitu tangga. Di pintu masuk terdapat 3 tengkorak termasuk Brook dan berbentuk segitiga. Ini artinya 3 tengkorak ini adalah 3 Yonko yang akan dilawan nantinya dan terhubung. Maksud terhubung di sini adalah saat Luffy melawan satu Yonko akan terhubung dengan Yonko lainnya. Contoh di sini saat tujuan Luffy melawan Kaido, ternyata Luffy dapat tambahan Yonko yaitu Big Mom secara tidak langsung. Mungkin untuk Kurohige nanti karena posisinya tengkoraknya Teach ini disimbolkan yang paling ujung menurut Mimin. Ya, karena belum menjadi tujuan. Dan tengkorak yang besar bertopi adalah Kaido. Dan sebelum mencapai tujuan, Luffy dihadapkan dengan Big Mom yang disimbolkan dengan Brook. Karena Big Mom suka dengan Brook waktu di Whole Cake Island. Serta posisi Mugiwara Ichimi yang lengkap berada di sisi dekat Big Mom atau Brook. Dan apalagi karakter yang di dekat Brook sebelumnya ada di Whole Cake Island. Pindah ke sisi lainnya, tirai merah dan jerapah. Tirai merah ini menurut Mimin sama halnya dengan red carpet, di mana fungsinya untuk menyambut tamu. Dan tamu itu adalah jerapah. Apakah anggota si Purple dulu? Atau jerapah ini adalah hewan tertinggi? Jadi bisa dilambangkan dengan monster besar juga jerapah ini. Dugaan terbesar Mimin ialah kedatangan para number. Dan kapan itu terjadi? Coba deh lihat di sisi sebelahnya. Ya, jam. Cukup mencurigakan. Mimin telah mengoperasikan semua angka di situ, termasuk yang di bawahnya jam itu. Seperti inilah jadinya. 11 kali 5 ditambah 7 kali 1 ditambah 722 yang hasilnya 1107. Dan ini terlalu lama. Mimin curiga dengan bentuk jamnya. Mimin jadi keinget soal matematika, yaitu mencari luas lingkaran di dalam sebuah persegi. Dan Mimin mencari terus dengan rumus ini dan menemukan hasilnya yaitu 983. Apakah kemunculan number atau minimal ada kejadian epic, dan itu akan terjadi di chapter 983 yang akan datang nanti. Kita tunggu saja. Kemudian pindah ke Luffy. Kenapa Luffy berpakaian seperti Law? Apakah akan terjadi sesuatu yang menarik pada Law nantinya? Dan Zoro yang memakai jas mengingatkan kita kepada Zoro yang di Dressrosa dulu. Ya, saat itu Zoro melawan Fujitora yang juga ahli pedang. Dan nampaknya lawan Zoro di Wano nanti adalah seorang samurai atau minimal pengguna pedang. Contohnya King. Zoro dibuat kerepotan oleh King karena King terbang ke sana kemari. Dan tiba saatnya di mana mata kiri Roronoa Zoro menunjukkan taringnya. Ya, karena Zoro mendapatkan mata kirinya itu saat berlatih dengan Mihawk. Dan Zoro jarang mendapatkan asupan sake waktu itu. Dan di cover ini Zoro kekurangan sake, yang artinya Zoro akan menunjukkan hasil latihannya itu pada musuh nantinya. Dan mungkin Usopp berperan juga dalam menjatuhkan King atau membuat King tidak bisa terbang lagi. Mungkin Usopp mengeluarkan teknik sangkar burung yang terbuat dari tanaman merambatnya. Terlihat di cover Usopp merangkul Zoro seakan bicara kepada Zoro untuk segera menyelesaikannya. Kalau untuk Sanji mungkin dia akan memakai red suitnya kembali yang telah dimodif oleh Usopp dan Franky. Terlihat di cover Sanji penuh dengan rasa kepercayaan diri. Sebenarnya masih ada cover lagi, cuman entah kenapa otak Mimin merasa lelah gitu. Mungkin Mimin lelah. Jadi mungkin ada part ketiga nanti setelah ini. Dan jangan lupa di subscribe.